Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas takdir dan indahnya kita bisa berkumpul bersama dalam kantin. Ya, kantin yang kebetulan lokasinya diadakan di depan kantin. Jadi memang benar-benar kantin. Kajian rutin Kabupaten Bandung Barat, dan di samping saya juga hadir terutama senior saya yang beliau tahu bagaimana saya ketika kecil, Pak Jamu Kertabudi, beliau guru kita bersama yang kebetulan hari ini juga sama-sama akan berkontribusi, berdiskusi dengan kita bersama, menjawab persoalan tadi Kuopadis Kabupaten Bandung Barat. Kemudian di samping kita juga hadir Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bandung Barat yang hadir ke tempat ini juga pakai seragamnya mirip-mirip seragam partainya. Mirip-mirip. Memang betul ya? Iya. Pak Sundaya yang juga mitra kita bersama pada saat bagaimana menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Pak Suherman kebetulan diapit di tengah-tengah, aktivis yang memang betul-betul aktivis sebagai sosial kontrol, sebagai alat ekspresi daripada netizen masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kemudian Pak Ari dari aktivis juga betul-betul hadir, jauh sekali dengan saya. Kalau saya ya, kalau Ibu Megawati bilang krempeng lah, mirip-mirip Pak Jokowi lah badannya gitu. Tapi kalau Pak Ari, kursi yang kita dudukin bersama juga tidak sanggup untuk menahan beban. Enggak, beliau dengan sengaja memisahkan diri biar aman, tidak ada apa-apa di sini. Itu ayo ngaborobot. Kemudian Ketua PWI juga hadir sebagai Persatuan Wartawan Indonesia, hadir di tempat ini sama-sama untuk kita diskusi bersama. Di belakang masih senyum-senyum Kang Bubun. Aja, Pak. Kita panggilkan, Kang. Sekalian kita undang. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjawab apa yang disampaikan moderator kali ini, tampaknya saya ingin menyampaikan beberapa hal sekaitan dalam hubung kait dengan persoalan tadi. Kuopadis Kabupaten Bandung Barat, wabil khusus bagaimana semestinya kepemimpinan kepala daerah tadi di dalam mengelola pemerintahannya. Tadi di prolog telah disampaikan bahwa era kepemimpinan akur itu sekarang sedang dijalankan oleh Bapak Wakil Bupati yang sekarang berposisi sebagai pelaksana tugas. Saya tidak paham sampai kapan beliau pelaksana tugas sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Yang jelas, apapun posisinya, baik Bupati definitif, Wakil Bupati definitif, atau pelaksana tugas, karena beliau bertugas sendiri, maka janji-janji kampanye yang waktu itu dituangkan dalam visi misinya dan setelah diformalkan, dilegalkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah 2019-2023, beliau sekarang tanggung sendiri. Harus mampu bagaimana menyelesaikan dalam sisa-sisa waktu kepemimpinannya. Beliau akan berakhir bulan September, katakanlah 1 Oktober di 2023, kalau kita hitung mundur, ya kira-kira 18 sampai 19 bulan. Kalau lihat mekanisme pemerintahannya, sekarang tidak punya wakil, tampaknya dengan minimnya waktu 19 bulan, sedangkan batas bisa didampingi wakil itu andai kata sisa kepemimpinannya 18 bulan. Lebih 18 berarti bisa dipakai wakil. Sekarang masih bisa. Tapi kelihatannya tutup bulan Maret yang sebentar lagi juga akan tutup. Bulan Maret ini 15 hari juga tutup. Tampaknya beliau akan bekerja sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Segala macamnya tidak pernah berubah.
Visinya tetap aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Akur. Lanjut. Visinya tetap tidak berubah. Hanya tagline-nya saja yang berubah-ubah. Kalau pada masa berduet, tagline-nya ada yang lompat, ada yang apa lagi gitu. Nah, sekarang karena sendiri maka tagline-nya berkah. Orang sering bertanya, ini visi KBB telah berubah nggak dari akur jadi berkah gitu. Sebenarnya tagline-nya saja. Saya tidak paham singkatannya seperti apa, hanya yang jelas tagline kita berubah. Kita di Badan Perencanaan Pembangunan dan semua perangkat daerah atau pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tidak hubungannya dengan tagline. Tagline hanya penyemangat untuk melakukan akselerasi pemerintahan. Kita hanya berhubungan dengan visi. Sebab janjinya dulu adalah bagaimana kepemimpinan itu ingin mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Itu yang diinginkan. Walaupun kalau dihitung-hitung akur ini kelihatannya akronim. Akronim bupati sama wakilnya. A-nya AA, Kurna Kurniawan, bisa saja kan gitu. Kalau saya misalnya Asep Wahyu dengan Pak Sundaya, bisa aja Asun. Ya kan? Asun gitu kan. Nanti Asun itu jadi visi, A-nya apa gitu dikira-kira. Nah kebanyakan orang membuat visi itu tidak, ya gitu pasangannya, bupatinya sama wakilnya disandingkan, disingkat karena itu ameh babari di breakdown jadi visi. Dilelempeng, ya kan, kebanyakan seperti itu. Itu kelihatannya, mudah-mudahan tidak. Kelihatannya seperti itu. Bagaimana mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang aspiratif, kemudian para pemangku kepentingan dan masyarakat juga yang kreatif, memiliki daya saing, dan tetap bersendikan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam bentuk religiusnya, tetapi semuanya tetap berbasis pada optimalisasi sumber daya alam dan kualitas manusia dan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Jadi titik tekannya, landasannya adalah bagaimana mengembangkan ekonomi. Potensi ekonomi apa yang harus dikembangkan. Untuk mencapai aspiratif tetap aja pijakannya dari potensi ekonomi. Sebab kalau dilihat-lihat, ya kalau Pak Jamu barangkali sering menjelaskan bahwa ekonomi itu di dalamnya ada pertanian, ada peternakan, itu kan urusannya urusan pilihan gitu. Nantilah barangkali beliau akan menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menggapaikan itu. Nah untuk mewujudkan itu yang pertama di breakdown di visi, bagaimana semua layanan pendidikan yang menjadi kewenangan konkuren pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini bisa dilakukan. Kewenangan konkuren itu antaranya bahwa tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat, yaitu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan banyak sekali urusan konkuren, tetapi yang di visi nomor 1 ini sangat berkaitan dengan urusan konkuren yang berhubungan dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu salah satunya pendidikan. Ketika pelayanan dasar itu pendidikan, maka semua warga negara, semua warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat, peduli bapaknya siapa, tidak peduli ibunya siapa, kakeknya siapa, tinggal di mana, harus menempuh pendidikan yang menjadi kewenangannya pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu sampai dengan sekolah menengah pertama gitu. Nah kalau saya SMA, kewenangan konkuren menyatakan bahwa SMA menjadi kewenangannya provinsi, kan begitu. Nah, Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab kalau anak usia sampai dengan 15 tahun belum menyelesaikan itu pendidikan itu, maka dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu semua stakeholdernya. Jangan anggap ini hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan. Kepala desa di bawah bertanggung jawab kalau ada keluarga anak yang tidak sekolah sampai di situ gitu. Sampai tamat SMP. Bukan lantas tamat tidak berurusan dengan pendidikan. Semua urusan pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua. Kenapa? Karena itu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal dari mulai gedung, dari sarana prasarana yang lain, buku dan lain sebagainya. Dan diselenggarakan bukan secara gratis ya. Dan diselenggarakan dengan biaya yang semuanya ditanggung oleh pemerintah. Bukan gratis. Sebab gratis kan kalau kata orang-orang politik itu bahasanya mereka. Bahasanya teman-teman yang kuliah, pendidikan gratis. Kan tidak ada pendidikan yang gratis.
Yang ada adalah siapa yang menanggung gitu. Nah, pendidikan gratis itu ternyata biayanya ditanggung oleh pemerintah melalui kalkulasi anggaran 20% dari APBD, APBN dan lain-lain di berbagai tingkat pendidikan. Kita lihat nanti bagaimana indeks pendidikannya, bagaimana harapan lama sekolah di KBB, bagaimana rata-rata lama sekolah kita lihat. Kemudian di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu menjadi pelayanan dasar wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan itu harus. Orang sekarang kalau orang hamil wajib dari mulai hamil 1 bulan sampai dia melahirkan itu negara harus hadir di situ. Artinya minimal kalau selama masa hamil minimal 4 kali selama dia dalam kandungan harus memperoleh pelayanan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Harus. Jadi tidak peduli siapa gitu. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin. Paling persoalannya yang kaya akan diperiksa di mana, yang kurang mampu akan diperiksa di mana. Walaupun memang dalam urusan ini kepada yang mampu dan tidak mampu negara hadir. Tetapi yang mampu bisa pilih-pilih gitu. Nah, yang pada saat masyarakat yang tidak mampu, negara wajibul kudu hadir di situ. Itu persoalannya. Jadi tidak ada kata karena apa? Wajib. Wajib. Kalau wajib kan sudah ini. Kemudian dan pelayanan dasar lainnya bagi masyarakat. Pelayanan dasar lainnya bagi masyarakat itu yang kalau pelayanan wajib itu misalnya di sosial. Kemudian di penataan ruang, di keamanan ketertiban masyarakat, itu ada 6 pelayanan wajib yang harus dipenuhi. Di bidang pekerjaan umum, kelihatan bahwa pelayanan wajib itu pemerintah harus menyediakan jalan yang baik yang dilalui. Padahal di situ urusan wajibnya adalah masyarakat harus memperoleh sanitasi yang baik. Air minumnya harus air minum yang bersih. Air minumnya yang sehat. Air minum bukan air untuk mandi. Itu wajib. Artinya semua masyarakat Kabupaten Bandung Barat pertanyaannya apakah sudah minum air yang bersih, yang sehat. Itu urusan wajib. Kalau tidak maka negara harus hadir gitu. Yaitu dengan program-program PAMSISMA, pipanisasi air dan lain-lain sebagainya. Ini Pak DPRD nanti akan menjelaskan. Nah semua itu urusan pelayanan wajib itu yang visi nomor 1 itu sangat berkaitan dengan bagaimana membangun sumber daya. Sebab disadari atau tidak, mungkin kita sama-sama sepandangan bahwa yang terpenting bagi kita bersama adalah bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia. Kalau kualitas sumber daya naik, kalau pendidikannya itu naik, ya diskusi hari ini bisa ada di kantin. Ini kalau kualitas pendidikan anak-anak mudanya tidak naik, moal ayah diskusi di sini. Di mana gitu. Oleh sebab itu kan ini diskusi ini adalah salah satu buah keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dalam mengolah pendidikan sehingga masyarakatnya semakin tinggi pendidikannya, kualitas sumbernya semakin menangkit, tingkat kesadarannya semakin ini, maka semakin peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Ya Pemda ya naon ya gitu. Maka ini Kabupaten Bandung Barat dipimpinna ku wakil bupati statusnya PLT. Mungkin pertanyaan ku Padis. Ayeuna baheula tahun 2002 saya diskusi dengan judul Kuopadis di teteangan kana kamus. Naon ieu Kuopadis artina? 2002 ayeuna mah henteu Kuopadis teh mau dibawa kemana itu. Jadi Kabupaten Bandung Barat di persimpangan, reka mana ya, reka kiri, reka kanan atau reka lurus atau mau ke belakang. Semuanya kan ada jalan. Kuopadis Kabupaten Bandung Barat karena memang kepemimpinannya tadi yang akan kita lihat. Kedua, misi yang kedua kaitan dengan tadi bagaimana potensi ekonomi ini harus digali. Potensi ekonomi yang harus digali di kita adalah pariwisata. Ke utara, subur pariwisata. Sehingga terkenal kalau Kabupaten Bandung Barat dengan Lembang itu. Kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang. Ya mungkin juga masih. Terkenal mana KBB dengan Lembang? Lembang lah. Kalau KBB itu palih mana Lembangnya? Panyerihate itu. Ke sebelah selatan yang terkenal Cililin. KBB itu belah manaun Cililin. Jadi Cililin lah gitu. Hasil-hasil produk-produk sudah tahu. Lembang lah terus. Sehingga Lembang sebagai kota pariwisata, sebagai daerah pariwisata, kemacetannya juga terkenal. Kapan kita akan ke Lembang kalau tidak macet ya subuh.
Subuh poe Jumaah pasti moal macet, atau subuh poe Rebo pasti moal macet. Selain itu kalau Sabtu Minggu, wah sudah, orang Lembang nggak ada gitu, ya sulit orang Lembang reka keluar ke situ gitu. Karena memang dikunjungi gitu, pariwisata di sebelah situ. Tapi bagaimana pariwisata itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi maksud saya. Bagaimana dengan pariwisata, anak-anak mudanya bukan hanya sekedar berwisata, ngebuang uang, jajan dan lain sebagainya. Bagaimana kita masyarakatnya bisa berpenghasilan dari pariwisata itu. Dipercuma kita buat pariwisata yang hanya mengandalkan kemacetan, hanya menghamburkan BBM saja kan gitu. Kalau kita mau ke Cililin kan, mau ke Rongga misalnya, mau ke Curug Malela, truk sudah macet di Batu Jajar, di Cimareme sudah mobilnya diam atau motor ini terus bensin berputar, kena pot hurung terus, bensin tersadar kan kita buang uang. Padahal tagline kita adalah efektif, efisien. Eta macet. Macet itu sebetulnya kan membuat tidak efisien. Nah, bagaimana pariwisata itu bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi bagaimana yang berkeadilan? Berkeadilan itu yang semua di antara kita kebagian. Kebagian itu mungkin Pak Bubun kebagiannya 20, sebab kontribusinya gede di situ, aktif di situ gitu. Di sini. Kalau saya ya 2% lah gitu, cuma larak liri gitu. Itu adil. Ya kan? Ya adil itu namanya sesuai dengan proporsinya gitu. Itu yang kedua berkenaan dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi tadi di situ. Tapi ininya pariwisata. Oleh sebab itu ke selatan kita bangun pariwisata. Ke selatan kita bangun sarana prasarananya. Jalannya mulai dilebarin. Gitu kan? Jalannya mulai dirubah jadi rigid. Itu masih jalan kabupaten. Duitnya di mana? Gambling. Nganyuk kebayar mual ya gitu. Untung Pak Jamu ngartos pala Jamu, oh ya iyalah pasti apalin, iya nganyuk muasa mata-mata nganyuk, lamun pas Sundaya juga tenggilung hitung. Kira-kira kuat ya mayar, tapi lamun iya keur mayar hutang, wayahna tina aqua 2 gelas kudu jadi 1 gelas, kan sawareh keur mayar hutang. Iya kan gitu. Pada saat kita mayar hutang, nginjem kondisi lagi normal. Pada saat ini berjalan, tempo mayar, pandemi can anggeus. Pada saat pandemi cenanges, masyarakat dikerem di jero imah atau mana mobilitas dibatasi sehingga pergerakannya terbatas. Ketika pergerakan terbatas, ya dompetnya kan masing-masing pada tipis cicing di imah mah, listrik tagihan bakal naik, pulsa tagihanana bakal naik, dan baby boom. Ya pertumbuhan penduduk kita jadi 1,6 deui. Naon sih gawe saya ketika gawe saya ke EPH pun bojo aya. Abdi ge istirahat capek itu paregel. Kan jadi hiburan bertekan dia karena Indomie. Nonton di TV kan itu pasti eta sekitarna. Tetapi warung-warung mah icih, warung-warung mah emeh nu rada jauh. Kan teu udah ulah keluar, pakai masker mending online. Kan gitu datang sorangan matak jadi pulsa nu hamurna. Itu yang ada. Yang kedua, yang ketiga adalah di bidang infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi tetap. Maka apa yang di situ yang diinginkan adalah bagaimana kualitas infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi kita benahi gitu. Bisalah kita mengkategori jalan, kita berdebat yang sosial, infrastruktur fisik, atau infrastruktur ekonomi. Bisa infrastruktur fisik, bisa infrastruktur ekonomi, toh anu rek ngajual. Engkol, ke pasar Cikopo di Cikampek, kan ngaliwatan ke jalan anu gede mah, tereh, lempeng, buka cepet daripada ngaliwatan jalan 2 kriuk jadi lila dulu dari Gunung Halu ke Padalarang saya habis 2,5 jam. Sekarang berapa jam? Can nyobaan, can angges jalan. 5 jam. Iya kan bisa saya jalan. Bisa pernah ada 6 jam katanya. 5 jam karena buka tutup. Karena buka tutup ngabangunan teh teu ngarti antara ilmu kita abdi anu teu ngarti kan ilmu kumaha gitu ya dengan ilmu itu. Sancelok belah dia, sancelok belah dia, tutup belah dia, tutup belah dia. Leheng mun ditutup hungkulnya urang teh rugi katahannya kudu ngenceleng ongkoh. Kan kudu mah kudu menta dihampuran ngomongan jalan, punten Pak jalan. Iya kan? Punten Pak jalanna kaganggu, abdi ngomongkeunna kieu. Ya melain geus jalan ditutup, lila urang cangkeul kudu ngokok saku 5.000 atau 2.000 atau 3.000. Jadi itulah. Yang keempat kita lanjut itu semua bisa berjalan dengan baik. Andai kata tata kelola pemerintahan
bisa berjalan dengan baik. Good governance, kata para mahasiswa. Yang bagaimana good governance ini bisa berjalan dengan baik, itu salah satunya diwujudkan bagaimana para penyelenggara negara, pemerintahan daerah ini bisa accountable. Bisa accountable. Oleh sebab itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan penyelenggara pemerintahan sekarang itu dihitung. Membuat perencanaan, nyambung antara judul, visi, misi, sarana dengan program yang ada di Rensra, di tiap-tiap dinas badan, di OPD, itu langsung Kementerian Penertiban Aparatur Negara memberikan penilaian. Kita saat ini sedang berada di posisi B. B itu baik. Baik, jangan sampai kita jatuh lagi ke CC, jatuh lagi ke C, jatuh lagi, wah itu dah. Jadi sekarang di situ sudah mulai bertahan. Walaupun memang di tata kelola pengelolaan keuangan, kita baru 1 kali dapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Semuanya kemarin wajar dengan pungutan. Kita sekarang berharap nanti bulan Mei, Pak Agus mohon doanya untuk jadi WTP lagi gitu-gitu. Era tuh lamun WTP era lah, tapi ya bagaimana lagi memeriksanya independen, memeriksanya sangat berkualitas, kita kan tidak bisa maksa-maksa. Lanjut, itu yang ininya. Nah ini hasil-hasilnya yang tadi saya katakan tadi. Bagaimana IPM Kabupaten Bandung Barat terus merangkak naik dari 2008, 9, di sini hanya ditampilkan 5 tahun ke belakang, di 2018 sampai 2021, 67,45, 221 ini terrealisasi 68,29. Artinya 2021 ini asalnya 68,08. 68,08 tercapai 68,29, naik padahal ke pandemi. Kenapa? Artinya pendidikan yang daring itu tetap berkontribusi terhadap peningkatan indeks pendidikan.